Pulang. Alana telah pergi meninggalkan Jerman. Ia telah terbang membawa cerita merana tentang percintaannya. Giselle mengusap ekor matanya yang basah karena perpisahan dengan sahabatnya. Tatapan Giselle seketika memerah kesal mengingat Alana pergi dengan hati yang patah. "Arion, ini semua karenanya," decak Giselle. Andai Arion tidak mengacaukan segalanya, Alana pasti masih bersama Jane. Sementara Alana telah pergi meninggalkan Jerman, di kantor Jane terus terngiang-ngiang dengar perpisahannya dengan Alana tadi pagi. Kata-kata menyakitkan Alana terus mengudara di pikirannya. Karena tidak akan lama lagi, kakak tidak akan menjadi presdir. Karena itulah aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini. Maaf Kak Jane. Kakak tahu kan biaya make upku, skincare, perawatan tubuhku, itu semua membutuhkan biaya yang banyak. Dan itu tidak cukup jika kau hanya menjadi juru foto di pernikahan. Ah, sial, hati Jane benar-benar hancur dibuatnya. Cintanya itu menginginkan kemewahan, sama saja perempuan lainnya. Oh, ia mengira Alana berbeda. Nyatanya tidak. Pergilah dari hadapanku. Jane menutup matanya rapat. Mengembuskan napas pedih, ada rasa sesal merasuk saat dia mengatakan itu pada Alana. "Tuan, Anda harus pergi, pemilihan akan segera dimulai," ucap Ken yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Pemilihan pemimpin perusahaan yang baru. Ini adalah momen di mana Jane kehilangan semuanya, cinta dan jabatan. Jane mengangguk mengerti kemudian bangkit dari duduknya. Melupakan sejenak patah hatinya, Jane menuju ruang di mana pengambilan suara akan dimulai. Jane baru saja akan masuk ke dalam ruangan di mana orang-orang telah bersiap. Tanpa sengaja, Jane berpapasan dengan Arion yang memasang wajah datar. Saling melemparkan senyum miring, menyiratkan permusuhan serta binar mata penuh kilat amarah. Jane dan Arion masuk ke dalam ruangan, duduk berdampingan sebagai rival yang akan memperebutkan posisi pemimpin perusahaan. Setelah semua siap, pemilihan pun dimulai. Orang-orang penting perusahaan mulai melakukan pemilihan, termasuk Willy Walter, si licik yang ikut dalam pemilihan. Jane yakin jika orang yang ada di sini pasti telah dipengaruhi olehnya. Sejak dulu kan dia memang ingin posisi ini untuk putranya. Jane hanya menatap datar. Pemilihan ini tak ada pengaruh untuknya. Pikirannya hanya sibuk memikirkan nasib percintaannya yang kandas. Posisi ini tidak penting baginya. Setelah beberapa saat, kini saatnya membacakan hasil pemilihan. Seorang lelaki paruh baya telah berdiri siap untuk membacakan hasil yang ada di tangannya. "Tunggu," tahan Arion bangkit dari duduknya. Berdiri tegak, membuat perhatian terkalihkan padanya. Jane yang melihat itu mengerutkan alis dalam. Mau apa lelaki ini? Apa dia telah mau mengingkarkan diri sebagai pemimpin yang baru? Ya ampun, tidak tahu sabar sekali. "Tunggu, Anda tidak perlu membacakan hasilnya," ucap Arion. Jane mendengkus mendengar ucapan Arion. "Sabar memangnya kenapa sih?" decak Jane. "Sebelum hasil itu dibacakan, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting," papar Arion. Tatapannya menghunus terlihat terarahkan pada Willy Walter ayahnya. Arion lalu menoleh menatap Jane yang memasang wajah datar, lalu kembali melihat ke depan. Menarik nafas panjang kemudian, "Saya, Arion Miroslav Walter, mengundurkan diri dari pemilihan ini," ujar Arion dengan penuh keyakinan. "Apa? Mengundurkan diri?" Seketika suasana menjadi riuh. Jane tertegun. Apa maksud Arion mengatakan mundur? Bukankah pemuda itu sangat menginginkan posisi ini? Jane menggeser pandangannya pada Willy Walter yang terlihat memasang gurat wajah kecewa. "Maaf, telah membuat kegaduhan di perusahaan ini. Sekali lagi saya minta maaf," ujar Arion lalu tak lama meninggalkan ruangan. Gerasa gerusuk terdengar saling berbisik.
Sedangkan Jane terdiam tak mengerti mengapa Arion mengundurkan diri. "Selamat Tuan, Anda masih menjadi pemimpin di perusahaan ini," ujar Ken yang sejak tadi berdiri di sisi sang tuan. Tentu saja Ken senang tuan juteknya masih menjabat perusahaan ini. Jane bungkam, hatinya bertanya-tanya, ada apa dengan Arion? Jane telah berada di ruangannya. Setelah melalui drama pemilihan pemimpin yang baru, ada banyak pertanyaan di dalam hati Jane. Bukan hanya Arion yang mengundurkan diri dari pemilihan, namun saat hasil akhir terbuka, Jane tidak menyangka suara yang terkumpul untuknya 70% suara. Ia menang banyak dari Arion. Sungguh aneh bagi Jane, padahal hasilnya telah diprediksi dia pasti akan kalah. Semua memihak pada Arion, namun kenapa sekarang malah berbalik? "Sekali lagi selamat Tuan," ucap Ken antusias. Jane mengarahkan pandangannya pada Ken. "Ken, apa kau menggunakan rekaman itu?" tanya Jane. "Ya, hanya rekaman itu yang bisa membuatnya menang." "Tidak Tuan," sangkal Ken. "Sesuai perintah Anda, aku tidak memperlihatkan pada siapapun." "Lalu bagaimana bisa aku mendapatkan banyak suara?" tanya Jane tak mengerti. Dia hanya pewaris yang hilang. Ken merenung sejenak. Tuan saja mendengar cibiran buruk yang beredar tentang Arion. Ada yang sengaja menyebarkan rumor buruk untuk menjatuhkan Arion. Ia menggiring opini dan menghasut jika Arion lelaki yang licik yang berniat merebut istri Anda. Dan saya rasa orang itu berhasil dan karena itulah petinggi memilih Anda, ujar Ken. "Siapa orang itu?" sosor Jane. "Saya tidak tahu Tuan," balas Ken. Wajah Jane berubah penasaran. Siapakah yang telah berhasil membuatnya memenangkan kepercayaan petinggi perusahaan? Siapakah orang itu? Orang itu telah membuat posisinya semakin kuat.